Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diinformasikan bagi kaum muslimin bahwasanya waktu sholat zuhur atau sholat Jumat pada hari ini pukul 12 lebih 1 menit, kurang lebih 15 menit ke depan azan Jumat akan dikumandangkan. Untuk itu bagi bapak-bapak para remaja yang masih berada di rumahnya masing-masing ataupun di perjalanan untuk mempercepat langkahnya untuk menuju Masjid At-Taqwa Taman Yasmin untuk mendirikan sholat Jumat berjamaah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa bertemu kembali di hari Jumat untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid At-Taqwa dalam keadaan sehat walafiat. Pada pelaksanaan sholat Jumat hari ini tanggal 11 Syawal 1445 Hijriah atau 16 Agustus 2024,
ada beberapa informasi dari DKM Masjid At-Taqwa sebagai berikut. Waktu zuhur jam 12.01. Bertindak sebagai khotib dan imam Ustadz Dr. Ahmad Alim LC.MA. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Sebagai muadzin Ustadz Muhammad Hasanuddin. Bagi para jamaah yang masih di luar, mohon mengisi ruangan di dalam dan saf-saf di depan. Penerimaan infak Jumat lalu 1.392.300, pengeluaran 2.339.000, sehingga saldo kas 27.627.615 rupiah. Kami ucapkan jazakallahu khairan. Semoga para jamaah dan warga yang telah berinfak, sedekah dan berwakaf mendapat balasan pahala berlipat ganda dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada hari Kamis pagi kemarin, tanggal 15 Agustus, DKM At-Taqwa telah mengadakan kegiatan membangun kemaslahatan umat. Tujuannya adalah untuk berbagi kebaikan dan sebagai wujud dakwah bilhal di lingkungan sekitar. Salah satunya yaitu membantu secara bertahap kegiatan pencegahan stunting atau kurang gizi bagi mustahil di wilayah Kelurahan Cilendek Barat berdasarkan data Puskesmas tahun 2023. Alhamdulillah acaranya berjalan lancar. Kami mengajak jamaah dan masyarakat untuk menjadi partisipan atau menjadi orang tua asuh bagi balita stunting ini dengan menginfakkan sebagian rezekinya untuk program pencegahan pengentasan stunting. Semoga kegiatan ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah belajar adzan angkatan pertama sudah hampir selesai. Tujuannya agar dalam melafadzkan dan mengumandangkan adzan benar. Kami mengharapkan para jamaah yang belum ikut bisa belajar adzan di angkatan kedua. Di hari Jumat ini marilah kita perbanyak istighfar kepada Allah dan bersalawat untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit atau sedang mendapat musibah agar segera disembuhkan, diampuni segala dosanya dan diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita doakan semoga bapak kita, orang tua kita, saudara kita, para alim ulama, guru-guru dan para pemimpin kita agar selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin sidang Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin berkualitas ketakwaan kita kepada Allah, maka akan semakin berkualitas kebahagiaan kita di dunia maupun kebahagiaan kelak di akhirat. Karena takwa ini adalah sebaik-baiknya bekal dan bimbingan yang Allah tunjukkan kepada manusia dan kepada kita semua, agar kita senantiasa menjalankan segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kalian kepada Allah, maka kalian akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa inilah sebaik-baiknya bekal yang kelak akan kita bawa ketika kita menghadap Allah. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa, berbekallah karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Kaum muslimin sidang Jumat yang diberkahi oleh Allah, alhamdulillah, tidak terasa kita menikmati kemerdekaan 79 tahun lamanya. Kita telah diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk bangsa Indonesia. Tentunya nikmat kemerdekaan ini kita syukuri dengan cara mengisi dan mewarisi daripada nilai-nilai perjuangan para pahlawan kita dan para mujahidin yang telah mengorbankan nyawa, keluarga, harta, dan bahkan kehidupannya untuk memerdekakan bangsa kita yang tercinta ini. Dan tentunya Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua di saat beliau diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikannya Mekah di pangkuan kaum muslimin dan merupakan tanah air di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Maka ketika Allah berikan kemerdekaan kembali kota Mekah, Nabi SAW diperintahkan untuk mengisinya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nabi diperintahkan untuk bertasbih sebagai ungkapan rasa syukur. Nabi diperintahkan untuk bertahmid, memuji atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi pula diperintahkan untuk beristighfar dari segala kekurangan, dari segala kesalahan-kesalahan,
sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Itulah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan kepada kita semua dalam rangka untuk menjaga nilai-nilai kemerdekaan dan mengisinya agar kemerdekaan itu tetap abadi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah. Ketika para sahabat meneruskan kemerdekaan ini, mereka memiliki prinsip-prinsip kemerdekaan. Prinsip yang mereka pegang adalah linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Para sahabat mengatakan bahwasanya hakikat kemerdekaan itu adalah memerdekakan hamba dari menyembah makhluk menuju penyembahan Allah yang menciptakan makhluk. Perbudakan manusia yang menyembah manusia menuju penghambaan diri manusia hanya kepada Tuhan yang telah menciptakan manusia, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Falyabudu rabb hadzal bait. Makanya perintahnya adalah hendaklah manusia mereka menyembah Tuhan Ka'bah, menyembah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia, menciptakan jagat raya. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang telah menciptakan segala sesuatu, dan yang pantas disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada kemerdekaan, memerdekakan manusia dari perbudakan manusia yang diperbudak menyembah manusia kepada penyembahan hanya kepada Tuhan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, prinsip yang diajarkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, nilai-nilai kemerdekaan yang kedua adalah wa min dhiqid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah. Memerdekakan dalam prinsip hidup, bahwa hidup ini tidaklah terdiri dari materialisme, hanya sekedar materi sebagai ukuran kebahagiaan. Tetapi hidup ini tidak bisa dipisahkan antara dunia dan akhirat. Hidup yang hanya tujuannya untuk kepentingan-kepentingan duniawi. Para sahabat kemudian mengatakan ila sa'ati dunya wal akhirah. Untuk dunia dan juga akhirat tidak bisa dipisahkan. Karena doa Nabi SAW yang paling sering beliau baca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Disinilah bahwa kemerdekaan itu tidak hanya diperbudak dengan budaya materialisme, segala sesuatu diukur dari materi duniawi, tidak. Tetapi harus ada nilai-nilai ukhrawinya dalam memandang hidup. Worldview kita memandang dunia ini tidak sekedar dunia sebagai tujuan, tetapi dunia sebagai sarana materi untuk mencapai tujuan ibadah kita, untuk mencapai ridha Allah, untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi memerdekakan worldview kita, pandangan hidup kita dari pandangan-pandangan sekulerisme, liberalisme, kapitalisme, ateisme. Tinggalkan isme-isme tadi itu yang menafikan ketuhanan. Karena hakikatnya negara kita ini adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Jadi paham-paham atau isme-isme, kapitalisme, sosialisme, ateisme dan liberalisme dan seterusnya yang anti Tuhan adalah disingkirkan, karena itu menghalangi dari segala macam kemerdekaan. Orang yang dijajah dengan pikiran-pikiran kapitalisme, sosialisme, komunisme, sesungguhnya dia tidak akan pernah merdeka karena diperbudak oleh materialisme itu sendiri. Sehingga sahabat tadi mengatakan bahwa kami merdeka itu adalah wa min dhiqid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah. Kita merasakan kemerdekaan itu kalau tidak diperbudak oleh materialisme dunia. Orientasi hidup kita adalah orientasi abadi, yaitu akhirat, menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Umar bin Khattab kemudian mengatakan bahwa hakikat kemerdekaan seseorang itu adalah ketika di dalam dirinya dia bisa menanamkan satu nilai, yaitu nilai an asira fi sabilillah. Ketika hidup kita ini adalah berjalan di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghidupkan dan yang telah memberikan kehidupan, kemerdekaan kepada kita, hendaklah kita gunakan. Jalan hidup kita adalah
jalan untuk menapaki jalannya Allah Subhanahu wa taala. Fisabilillah. Hidup mati kita adalah fisabilillah. Semua diniatkan fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu telah menempuh jalannya Allah, itulah orang yang merdeka. Karena senantiasa dia akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang menempuh jalanku pasti akan aku tunjukkan jalanku. Ditunjukkan, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar bin Khattab juga mengatakan, laula an adha'a jabhati sajidan lillah. Kalau seandainya bukan karena kening ini yang menempel ke tanah sujud karena Allah, mana mungkin kita bisa merasa merdeka. Jadi kemerdekaan itu adalah bagaimana tunduk patuhnya diri kita dengan cara sujud, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah hakikat manusia diciptakan. Hakikat manusia diturunkan ke muka bumi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Ketika seseorang itu menghambakan diri, sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah sesungguhnya dia orang yang paling merdeka di dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang merdeka itu adalah merdeka dari perbudakan hawa nafsunya. Merdeka dari keinginan-keinginan sesat, keinginan-keinginan syahwat dirinya yang tidak pernah ada ujungnya. Karena orang ketika memperturutkan hawa nafsunya, dia telah mempertuhankan nafsu di dalam dirinya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kamu perhatikan, coba kalian perhatikan, orang yang telah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan palsu di dalam diri. Jadi mungkin dia tidak lagi menyembah patung, bebatuan, gunung, lautan, tapi bisa jadi di dalam dirinya, di dalam kesepian dirinya, dia menuhankan ada Tuhan lain dalam dirinya, yaitu keinginan hawa nafsunya, sehingga menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal demi sebuah kepentingan hawa nafsu dan bisikan-bisikan hawa nafsu. Nah, ketika orang itu diperbudak oleh keinginan hawa nafsunya, dia sesungguhnya bukanlah orang yang merdeka. Karena orang yang merdeka itu adalah orang yang terbebas dari keinginan hawa nafsunya, sehingga dia tidak terjebak, dia tidak tersesat. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan bahwa ketika seseorang diperbudak oleh keinginan hawa nafsunya, dia tidak akan pernah bahagia dan tidak akan pernah mencapai ujung cita-citanya. Laukan libni Adam wadiyan min dhahab. Kalau seandainya anak Adam memiliki 2 gunung emas, dia punya keinginan menumpuk-numpuk keinginan, menumpuk-numpuk emas berliannya sampai 2 gunung emas, labtagha wadiyan tsalisan, dia tidak akan pernah ada puasnya. Dia akan mencari gunung emas yang ketiga. Ibarat orang dahaga, dia minum air lautan asin, dia tidak akan pernah terobati itu dahaganya. Itulah hawa nafsu. Oleh karena itu membebaskan diri dari hawa nafsu itu adalah sebuah kemerdekaan yang hakiki. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Faqala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna Allah ta'ala amarna bi an nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bada bi nafsihi thumma thanna bi malaikatihi wa amarakum inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin at-tayyibin wa ala khulafaihi ar-rasyidin wa
وبقية الصحابة أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا عنتنا ويسرتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Aqimu shuhurakum. Tolong semua jadi mari sabri rapatkan diluruskan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa yawmal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.